lihat di dalam mufradatnya di sini ya. Jadi bistimalis siwak li'anna siwak alat. Siwak itu adalah alat, wasayati bayanuhu fi maudu'uhu insyaallah taala, nanti penjelasannya akan ada dalam bahasan berikutnya. Jadi sepanjang yang kita tahu, siwak itu ya hanya alat gitu ya. Alat untuk membersihkan gigi. Alat untuk membersihkan gigi. Nah, kalau bicara itu alat, berarti tujuan utamanya bukan siwaknya, tapi bagaimana gigi itu menjadi bersih, yang waktu itu orang menyebutnya siwak sebagai alatnya. Bahwa kemudian nanti berkembang ya alat penggosok gigi itu dengan bentuk-bentuk yang lain, maka tidak menghilangkan pesan dari apa yang Rasulullah sampaikan. Tujuan utamanya adalah bahwa sekaligus membersihkan gigi gitu. Berwudu itu lebih bagus sekaligus dengan membersihkan gigi begitu. Ya tentu ada juga teman-teman yang memahami secara tekstual tentang siwak, karena mungkin siwaknya masih ada ya, siwaknya masih ada, kemudian menggunakan siwak yang pernah atau kita belum tahu apakah betul itu yang digunakan oleh Nabi. Kalau alat maka bisa berubah, bisa berkembang, bisa berganti. Tujuan utamanya dari alat itu sebagai fungsi untuk membersihkan gigi. Jadi saya termasuk yang ingin menyampaikan bahwa bukan siwak yang menjadi persoalannya, tapi adalah berwudu sekaligus dengan membersihkan gigi begitu. Lalu kenapa Rasulullah menyebutkan seandainya tidak memberatkan? Oh, berarti bisa jadi akan ada pihak yang merasa keberatan gitu ya. Dengan setiap berwudu dia harus bersiwak. Bisa jadi akan merasa keberatan. Nah, jadi dengan kata-kata memberatkan ini juga menunjukkan bukan merupakan aturan paksaan, tapi juga bisa diupayakan. Kalau seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu begitu kan. Berarti pada prinsipnya orang itu suka bersiwak ya kan ya. Berarti pada dasarnya orang itu memahami bahwa bersiwak itu bagus, terutama orang muslim dalam konteks kebersihan gitu kan. Cuma bersiwak setiap kali wudu, berarti ini beratnya kemana ini? Kepada bersiwaknya atau pada setiap kalinya? Gitu kan. Ya kita pahami adalah pada setiap kalinya. Jadi bayangkan saja kalau setiap kali wudu kita bersiwak, dan kuantitas wudu kan tidak sebanyak kuantitas sholat ya. Kita sholat 5 waktu kan ya, misalnya yang pokoknya kan itu tidak berarti wudunya menjadi 5 kali, bisa di bawahnya bisa di atasnya, bisa wudu itu berkali-kali untuk satu kali sholat. Begitu kita mau sholat misalnya batal lagi, wudu lagi, bahkan ketika kita sedang sholat sekalipun bisa jadi kita harus wudu lagi, berarti setiap kali wudu maka kita harus bersiwak misalnya. Jadi kalau saya melihat ini, Rasulullah ini bukan mengajarkan bersiwak. Rasulullah itu sudah tahu bahwa orang itu suka bersiwak, cuma merasa berat kalau kemudian beliau memerintahkan bersiwak itu setiap kali wudu. Begitu kan ya, itunya konteksnya begitu, arah dalilnya ini. Jadi dengan demikian tidak bisa dibatasi penjelasannya, harus bagaimana di tengah-tengah, sebelum, sesudah. Artinya ya sambil berwudu itu sekalian juga bersiwak begitu kan ya. Bahwa kemudian dilaksanakannya sebelum wudu, sesudah wudu, atau di tengah-tengah wudu, bahwa di tengah-tengahnya itu ketika apa, nah sesuai dengan situasi dan kondisi, ini tidak disyaratkan sebab itu bukan bagian dari wudu gitu. Tapi konteksnya pada gambaran lebih baik ketika orang itu bersih gitu kan, bersih gitu. Apalagi dalam wudu itu ada berkumur-kumur ya Pak ya. Dalam wudu kan ada berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu kan membersihkan apa ya? Membersihkan mulut bagian dalam. Sedangkan mulut bagian dalam itu salah satunya adalah gigi, dan gigi itu juga harus bersih kan begitu. Maka membersihkan gigi kan sama saja dengan bagian dari berkumur-kumur begitu. Bahkan kalau Al-Quran kan nggak menyebutkan berkumur-kumurnya. Al-Quran kan hanya 4. Al-Quran kan hanya mencuci tangan, kemudian wajah, kemudian mengusap kepala, dan mencuci kaki, kan hanya 4. Tapi Rasulullah bahkan menambah gitu kan, menambah dengan
berkumur, menghirup air ke dalam hidung, kemudian kepala dengan telinganya, begitu kan menambah gitu. Tapi persoalannya apakah Rasulullah itu menambah atau menjelaskan kan gitu ya? Apakah Nabi itu menambah atau menjelaskan? Menambah dalam arti bertentangan gitu kan? Kok Nabi nggak beda dengan Al-Quran? Al-Quran nggak nyuruh dia melaksanakan begitu. Ini pun juga akan jadi bagian dari sorotan fikih. Nah, maka para ahli fikih lebih melihat pada bahwa tugas Nabi adalah menjelaskan litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kami mengutus engkau Muhammad untuk mempertegas, menjelaskan apa yang telah kami wahyukan kepada mereka. Karena tanpa ada penjelasan Rasul, maka ibadah itu tidak bisa kita lakukan dengan benar. Jangankan yang susah-susah, wudu saja nggak bisa kita melakukan wudu begitu. Jadi ketika Rasul misalnya berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, maka Rasul itu sedang mempraktekkan perintah Al-Quran, di mana kata Al-Quran itu perintahnya mencuci wajah. Mencuci wajah itu maka Rasulullah cara mencuci wajah adalah juga dalam dalaman mulutnya dan dalaman hidungnya gitu kan ya. Itu kan bagian dari wajah gitu. Makanya begitu wajahnya dicuci 3 kali, maka berkumur pun, menghirup air pun 3 kali begitu. Jadi itu bentuk satuan dari apa yang ada di wajah gitu. Dan karena ketika berkumur-kumur itu mulut itu ada gigi, maka Rasulullah juga menganjurkan, cuma dianggapnya takut berat gitu. Kalau untuk sekalian dengan gigi takut berat. Makanya Rasulullah tidak mau memberatkan, maka siwak itu hanya sebagai istihbab saja, anjuran saja. Bahwa kemudian kita mampu melakukannya setiap waktu, ya tentu menjadi lebih baik gitu. Bukan hanya untuk wudu, tapi juga untuk kepentingan-kepentingan hikmah-hikmah kebersihan lainnya. Itu mungkin sudut pandang fikihnya tentang kaifiat wudu, di mana Al-Quran menggambarkan secara global, kemudian hadis lebih merinci karena harus ada yang mempraktekkan. Kemudian dari Humran, Anna Usmana da'a biwadu'in fagosala kafaihi salah samarotin summa madmado wastansaro summa gosala wajhahu salah samarotin summa gosala yadahu yumna ilal maraf ilal mirfaq salah samarotin summa yusra misla dalik summa masaha bi ra'sihi summa gosala rijlahul yumna ilal kabain salah samarotin summa yusra misla dalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'an nahwa wudu'i hada. Ini adalah wudu yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman. Dia meminta air wudu kepada Humran, kemudian dia mempraktekkan wudunya. Yang pertama mencuci kedua tangannya, kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur menghirup air ke dalam hidung dan mencurahkannya lagi, kemudian mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan kanan sampai sikut 3 kali, kemudian yang kiri juga seperti itu, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mencuci kakinya yang kanan dulu sampai 2 mata kaki 3 kali, dan yang kiri kemudian 3 kali. Ini praktek yang praktek yang lengkap sebetulnya, tapi juga masih ada yang sifatnya umum, belum ada kaifiat rincian yang jelas. Kalau nanti ada dalilnya berarti tinggal kita masukkan aja, oh begini cara masuk kepala gitu. Inilah yang kemudian oleh Utsman dipraktekkan, dan dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'an nahwa wudu. Saya pernah melihat Rasulullah berwudu seperti wudu saya ini, ya. Jadi saya yang melihat Rasulullah berwudu seperti wudu ini. Jadi Utsman ingin mempraktekkan kembali cara berwudu yang pernah oleh Rasulullah dilakukan. Lalu kemudian hadis ini ya kita bisa sebut sebagai hadis yang bersumber dari sahabat, kabar sahabat, dan juga menggambarkan bahwa sahabat memiliki jiwa amanah untuk kemudian menyampaikan, mengajarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di sini ada alur praktek wudu dari mulai mencuci 2 telapak tangan. Nah ini yang nggak ada di Quran. Kemudian berkumur-kumur juga nggak ada. Wastansaro juga nggak ada. Menghirup air dalam hidung dan mencurahkannya lagi. Nah, kemudian setelah itu mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan juga sampai sikut 3 kali, yang kanan dulu kemudian yang kiri, mengusap kepala dan kaki juga sampai 2 mata kaki, itu yang kanan dulu kemudian yang kiri. Hadis berikutnya dari Ali tentang sifat wudu Nabi, wa masaha bi ra'sihi wahidatan.
Rasulullah mengusap kepalanya hanya satu kali, ya kan? Rasulullah mengusap kepalanya hanya satu kali. Hadisnya banyak, ada yang wahidatan, ada yang mashatan wahidatan, satu kali mengusap, ya. Satu kali mengusap. Ada yang mengatakan mengusap itu cukup sebagian, gitu kan? Itu karena memang salah satunya menggunakan teori dalil, sebagian juga gambaran seluruh, begitu. Jadi itu ada teori bahasa dalam ilmu majaz, ilmu balaghah tentang majaz, itu namanya majaz kuliah. Ini Rasulullah itu sebetulnya katanya menyebutkan kepala, tapi maksudnya cukup sebagian saja gitu. Karena ketika kita garuk-garuk kepala juga, maka enggak seluruh kepala kita garuk. Makanya Rasulullah butuh kemudian perlu untuk menjelaskan rinciannya. Karena kalau enggak dijelaskan rincian, maka jadi banyak prakteknya. Kemudian tentang musuh kepala juga, lanjutannya, summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabahatain fi udunai wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunai. Jelas ini, bahkan sampai ada dalil yang mengatakan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah mengusap kepalanya yang tadi itu dijelaskan cara-caranya, wa adkhala isba'ai, beliau memasukkan kedua jari telunjuknya, ya, fi udunai, kemana, ke telinganya, dimasukkan. Wa masahabi ibhamai dohiro, kemudian beliau mengusapkan daun telinganya biibham dengan apanya ini, dengan jempolnya, ya, dengan ibu jarinya, sampai detil bagaimana cara memasukkan jari saja, yang mana yang dimasukkan jarinya itu kan, sampai seperti itu. Saking bahwa mengusap kepala memang kalau dibiarkan dalilnya mengusap kepala, pasti prakteknya bisa beragam gitu. Ya, yang jelas di sini mengusap kepala itu kan menggunakan kata-kata wa masaha bi ra'sihi, ya. Itu para ahli bahasa, para ulama fikih menerjemahkan bahwa bi di sana menunjukkan ada sesuatu, ya kan. Masaha bi ra'sihi artinya bukan mengusap kepala dengan tangan saya, tapi di tangannya ada sesuatu, bi namanya. Maka digambarkan di tangannya itu ada air, dan airnya itu bukan untuk dicuci, tapi untuk diusap. Berarti kalau air untuk diusap ya sebatas basah gitu kan, ya sebatas basah. Pertanyaannya yang tadi, apakah harus basah itu sampai juga ke telinga, kan begitu ya. Tidak menemukan dalil kita bahwa Rasulullah mengusap kepala itu dengan mengambil dua kali air, tidak ditemukan dalilnya. Berarti dengan demikian maka yang ada adalah satu kali mempraktekkan wudu itu, mengusap itu, dengan satu kali menyentuhkan ke air itu. Roksun itu kepala, kalau rambut itu sya'run. Kalau orang punya kepala, bisa saja dia punya rambut, bisa saja dia tidak punya rambut. Tapi kalau orang tidak punya kepala, nggak mungkin ada rambutnya. Nggak mungkin ada rambutnya gitu ya. Nanti bahkan kita akan masuk pada praktek Rasulullah yang bukan mengusap rambut, apalagi kepala, bahkan beliau mengusap sorban. Ada itu hadisnya nanti, bahkan beliau tidak membuka sorbannya. Berarti yang beliau usap adalah sorbannya. Lalu kenapa Rasulullah mempraktekkan itu? Padahal perintahnya harus mengusap kepala, padahal yang beliau usap adalah sorban, kan begitu. Lalu apa bedanya sorban dengan rambut? Sama gitu kan, rambut di kepala, sorban juga di kepala, kan gitu. Jadi kalau Pak Yudi pakai topi, kemudian saya pukul topinya, Pak Yudi akan mengatakan memukul topi atau memukul kepala? Ya mukul kepala, kebetulan di kepalanya ada topi, begitu. Jadi kalau kemudian yang kita sentuh itu topinya, ya maksudnya menyentuh kepala gitu. Karena kalau menyentuh topinya harus jangan di kepala gitu kan. Kalau Rasulullah mengusap sorban, berarti Rasulullah harus buka dulu sorbannya, kemudian sorbannya diusap, itu baru namanya mengusap sorban. Tapi kalau beliau memakai sorban, kemudian sorbannya diusap ketika masuk kepala, maka beliau sebetulnya mengusap kepala, yang kebetulan di kepalanya ada sorban. Ada bahkan hadis begitu, untuk mempertegas bahwa jangan takut, jangan ragu ketika kita melaksanakan mengusap kepala, walaupun kepalanya tidak terusap. Yang terusap adalah rambut misalnya, begitu ya, itu bahasa itu.
ada pemahaman lain tentang hal itu. Dan memang ya bisa jadi kita menjadi aneh gitu kan, bisa menjadi aneh sesuatu yang riwayatnya ada, keterangannya ada dan banyak, tapi prakteknya nggak ada, malah prakteknya yang lain. Kalau begitu nanti ada sumber rujukan yang berbeda gitu ya. Yang saya ketahui bahwa teori fikih yang digunakan dalam lingkungan tradisional biasanya adalah teori fikih yang sudah jadi, yang sudah matang gitu, yang bukan sumber kayak para imam gitu kan, karya-karya gitu, karya-karya seperti Al-Um, kitabnya Imam Syafi'i, itu karya isinya, bukan dalil. Jadi karya di sana, maka kalimatnya mesti akan dimulai dengan kultu, menurut saya. Nah, dia kemudian menjelaskan tentang kaifiat wudunya harus bagaimana, rinci sekali itu. Jadi kayak orang yang sudah memberikan semacam kesimpulan atau resume ya, atau hasil dari apa yang dia sampaikan, tapi dia tidak menyampaikan sumber-sumbernya. Nah, itu biasanya fikih yang dipakai itu begitu ya. Dasarnya begitu. Jadi tidak langsung menjangkau ke sumber yang lebih tinggi. Biasanya begitu. Bahwa kemudian mereka berpendapat begitu, bisa saja kemungkinan dalam keterbatasan ketika dalil-dalil itu tidak atau belum ditemukan pada saatnya gitu. Tapi kemudian sudah jadi buku, misalnya sudah jadi panduan, seperti itu. Itu kalau yang saya pahami ketika terjadi banyak perbedaan dalam ibadah-ibadah fikih, terutama dalam bab wudu gitu kan. Jadi dalil itu bukan tidak ditemukan ya memang tidak dicari untuk ditemukan, banyak itu. Ya contoh kecil sajalah, bukan hanya wudu lah, bab salat berjamaah. Kan kita melihat di banyak tempat sholat berjamaah itu saf laki perempuan kan bukan depan belakang ya. Dulu kan bukan depan belakang, sampai sekarang itu masih ada, tapi kanan kiri kan ya, ada kan masih ada kanan kiri gitu kan, dipakai hordeng tadi ya di sini begitu kan. Padahal itu dalilnya itu sudah sangat jelas itu ya, jelas itu di setiap dalil berjamaah mesti ada dalil itu, mesti ada dalil yang mencantumkan di mana laki-laki, di mana perempuan. Tapi mengapa begitu? Nah, berarti bukan persoalan ada nggak ada dalilnya, tapi memang dalil ini nggak disentuh gitu kan ya. Berarti mereka menyentuh pendekatan sumber-sumber lain. Sumber lain itu biasanya bukan dalil, tapi sesuatu panduan yang sudah jadi dari turun temurun terus, dan itu biasanya berawal dari madhab gitu, dari pemahaman madhab. Dan karena harus fokus, tidak boleh mengalih berpindah ke madhab lain, begitu yang kita tahu gitu. Jadi kalau sesuatu itu tidak menyangkut fikih biasanya akan sama sentuhannya gitu. Entengnya beginilah Farilah, entengnya rumus yang berbeda. Kalau satu sisi memahami dalil itu dari atas ya kan ya, dari atas, di sisi lain ada yang memahami ini dari bawah gitu kan, dari bawah. Nah, kita nih yang termasuk dari atas nih, Qurannya begini, hadisnya begini, lengkap sudah dikerjakan gitu kan. Qurannya begini, masih belum jelas, kita lihat hadisnya masih belum jelas juga, kita lihat qaul ulamanya, kita lihat ijmanya, baru kita laksanakan. Ada juga pihak lain yang dari bawah ya, cukup di qaul ulama, jelas, selesai gitu. Nggak perlu kita tahu apakah ada atau nggak ada hadisnya. Ada yang begitu. Nah, di sana mentoknya. Untuk hal-hal tertentu, terutama yang sifatnya hal prinsip, pasti akan bertemu. Tapi hal yang sifatnya fikih, mentoknya di situ. Ini mentok di sini, mentok di sini. Gitu ya. Itu karena rumus istinbat yang berbeda. Dan itu pernah kita dengar sendiri dari tokoh Nahdlatul Ulama di Tasik itu siapa? Ilyas Ruhiyat ya. Beliau mengatakan begitu. Kita hanya beda jalan sajalah, gitu. Beda jalan gitu. Saudara jalan di sini, saya jalan dari sini. Gitu. Dan itu pun juga ada alasannya mengapa saya dari sini, gitu kan? Saya dari sini untuk menghargai itu, untuk menghargai karya-karya ulama-ulama itu, begitu. Karena kalau kita langsung ke atas, berarti kita sama dengan melewati dan melangkahi orang-orang yang berilmu ini. Itu saja. Jadi nanti akan banyak nanti persoalannya terkait dengan persoalan metodologi kalau begitu. Kayak kita baca Bulughul Maram itu nggak sopan gitu di mata orang lain tuh. Ada yang mengatakan nggak sopan. Kenapa? Karena langsung ke terlalu tinggi, langsung loncat gitu kan ke Nabi gitu. Jadi nanti ada persoalan orang itu keliru karena memang tidak tahu, ada orang itu keliru karena tidak mau tahu misalnya. Ini kan proses ilmu ya.
Yang pasti kan Rasulullah pun banyak mengingatkan dalam soal berwudu itu. Ya, misalnya Rasulullah pernah menyuruh orang untuk mengulangi lagi wudunya, fa'ahsin wudu'aka, sempurnakan lagi wudumu ketika melihat di kakinya masih ada kelihatan sebesar kuku yang tidak terbasuh misalnya. Itu kan berarti Rasul juga menganggap hal-hal yang seperti itu ya diingatkan. Banyak Rasulullah juga menyebutkan tentang bab wudu itu. Bahkan Rasulullah berteriak didengar semuanya. Wailil aqab itu yang tumitnya belum kebasuh, neraka itu. Wail itu kan neraka. Nah, wail aqab itu artinya kan seruan Nabi saking beliau sayang untuk jangan sampai seseorang itu merugi melaksanakan sesuatu sementara dia bisa tidak memenuhi syaratnya gitu. Bahwa sesuatu itu kemudian kita tinggalkan setelah kita tahu dan itu keliru, tidak ada itu pengulangan, udah aja gitu kan, berubah kan. Bid'ah itu kan selesai dengan apa? Dengan meninggalkan bid'ah itu kan ya. Allah tidak akan menerima ibadahnya ahli bid'ah hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya, kan selesai itu ya. Nah, mungkin hari ini persoalannya lain karena kitanya sudah terjebak pada pihak-pihakan gitu. Kalau itu dari sana, itu dari sini. Nah, itu mungkin yang pengaruhnya kemudian menjadi meluas gitu. Kalau begitu kita coba untuk mendalami keterangan-keterangan yang lebih bisa kita pertanggungjawabkan, dan ada hal-hal yang sebelumnya mungkin kita amalkan kurang lengkap, ya tinggal kita sempurnakan aja. Itu jauh lebih simpel. Bisa saja orang itu dia salah memahami dalil, bisa saja orang itu belum tahu saja. Dan saya yakin yang banyaknya itu ya, yang banyaknya adalah yang tidak tahu gitu kan. Artinya yang ikut-ikutan saja gitu. Seperti kita diingatkan oleh orang lain dan kita berubah, ya kita juga berharap orang lain seperti kita gitu ya. Bahwa kemudian orang lain setelah kita ingatkan tidak menerima, itu bukan tanggung jawab kita ya. Bukan tanggung jawab kita untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Terima kasih. Mudah-mudahan tentu ini masalah yang sudah kental dalam keseharian kita, tapi mudah-mudahan memberikan banyak nilai tambah untuk memperkuat keimanan, keyakinan dan amal kita menjadi lebih baik lagi. Aku lupa ada pas